Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salah satunya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama belajar ilmu agama. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang agung. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini ya kita akan membahas tentang mengobati hati yang keras. Mungkin sebelum-sebelumnya ya kajian kitab ya, karena ustadznya berhalangan, saya hanya menggantikan Ustadz Zainuddin. Ya, tema kita mengobati hati yang keras. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menyebutkan bahwa hati itu ada tiga. Ada qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayyit. Qalbun salim yaitu hati yang sehat, hati yang selamat. Yaitu hati yang selamat dari segala macam penyakit hati. Baik itu riya, ujub, sombong, dengki, ya, sum'ah dan yang lainnya. Dan hati yang bersih dari segala macam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Itu hati yang selamat. Orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, harta, anak tidak berguna, tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya. Kemudian yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Itu hati yang mudah berubah-ubah. Terkadang hatinya condong kepada kebaikan, kepada keimanan. Terkadang hatinya condong kepada keburukan. Berarti di dalam hatinya itu ada penyakit. Qalbun marid, hati yang sakit. Tatkala dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya akan semakin naik. Tatkala dia berbuat dosa atau kemaksiatan, imannya semakin turun.
Ya, ini qalbun marid. Kemudian ada qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini hati yang kosong dari keimanan, ketaatan, kebaikan. Dan hati yang dipenuhi dengan kemaksiatan. Hati yang dipenuhi dengan kesyirikan. Ya. Dan hati ini hati yang keras, sehingga dia susah untuk menerima kebenaran. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang hati yang keras ini, hati yang mati ini, di dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa tidaklah seorang hamba mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu menjadi keras karena apa? Karena kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan. Seperti perkataan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan apa? Tatkala seorang melakukan dosa, itu bisa mematikan hati. Ya. Tumitul qulub. Wa tarkud dzunub hayatul qulub. Dan meninggalkan dosa bisa membuat hati semakin bersih. Hati menjadi hidup kembali. Kemudian orang-orang yang tidak pernah mau berubah, kemudian dia terus menerus di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan susah untuk menerima nasihat, susah untuk menerima kebenaran, dan dia susah untuk mau berubah. Ya, susah untuk berubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 22, sungguh celaka orang-orang yang berhati keras dari mengingat Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang amat nyata. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya kata beliau, hati mereka tidak menjadi lunak dengan membaca kitabullah. Ada orang-orang yang sering membaca kitabullah tapi hatinya malah keras. Ya. Dia baca Al-Quran tapi hatinya keras. Hatinya mati. Ya. Kemudian tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya. Bukankah Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala pernah mengingatkan di antara penyebab matinya hati seseorang, kata beliau, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Kalian sering membaca Al-Quran tapi tidak pernah mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Dia tidak pernah mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran itu. Ya. Ini menjadikan hati seorang akan keras dan akan mati. Kemudian tidak merasa tenang dengan berzikir kepada Allah. Ada orang yang hatinya keras ini, zikirnya bukan malah menjadikan dia tenang, tapi malah menjadikan dia itu semakin gelisah. Tatkala seorang mengamalkan zikir-zikir yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang zikir sampai loncat-loncat. Ada orang zikir sampai goyang-goyang kepala. Ya. Sampai kayak orang kesurupan zikirnya. Padahal zikir itu ya, yang penting seorang zikir dengan penuh kekhuduan atau ketundukan. Zikir dengan tenang. Tidak perlu zikirnya dibuat-buat. Bahkan cara zikirnya dibuat-buat. Ya, ini yang menjadikan hati orang itu semakin keras. Bukan menjadikan hatinya semakin lembut. Karena caranya saja sudah salah. Ya. Kemudian di antara ciri-ciri orang yang berhati keras, disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ciri orang yang berhati keras itu atau tandanya,
dia tidak lagi merespon larangan dan perintah Allah. Allah melarang kesyirikan, tapi dia tidak peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hatinya keras. Ya. Kemudian dia tidak mau merespon peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah memperingatkan seseorang dari kesyirikan, bahwa Allah haramkan surga atas orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah katakan dalam Al-Quran, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan akan diharamkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwa Allah mengharamkan surga atas orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tapi ada sebagai manusia tidak peduli dengan ayat-ayat Allah. Itu menunjukkan hatinya keras, susah untuk menerima kebenaran. Akhirnya apa? Yang syirik dikatakan tauhid, yang tauhid dikatakan syirik. Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Ini orang-orang yang berhati keras. Maka kita berlindung pada Allah ya dari hati yang keras ini. Kemudian di antara tanda orang yang memiliki hati keras itu tidak mau memahami apa maksud Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan dia untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pernah menunaikan hak-hak Allah. Dia mengaku kenal Allah, mengaku cinta Allah, tapi tidak pernah menunaikan hak-hak Allah. Dia selalu menduakan Allah. Kemudian ada orang mengaku cinta Rasulullah, tapi jauh dari sunnahnya. Dia memuji Rasulullah dengan pujian yang berlebihan, sehingga seorang itu membuat salawat-salawat yang berlebihan, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Ingin memuji Rasul, tapi caranya yang salah. Banyak orang buat salawat-salawat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Salawat yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salawat Ibrahimiyah. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah, bersolawat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, orang-orang yang berhati keras ini, dia mengaku cinta Rasulullah, tapi malah jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau orang mengaku cinta Rasulullah ya, dia harus menjalankan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, mewarisi ilmu Rasulullah. Kemudian dia harus mewarisi ibadah Nabi, akidah Nabi, akhlak Nabi, kemudian dakwah Nabi. Ada orang yang hanya mengutamakan akhlak, tapi tidak pernah mengajarkan tauhid. Selalu menunjukkan akhlak, tapi akidahnya jauh dari akidah Rasulullah. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan. Tatkala seorang mengaku umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia yang harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara tanda atau ciri hati yang keras yaitu dia tidak bisa mengambil faedah dari ayat maupun peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tertarik lagi meskipun diberikan motivasi, diberikan dorongan, diberikan nasihat, sudah tidak mempan. Karena apa? Hatinya keras. Ya. Kemudian apa? Dia tidak pernah merasa takut meskipun ditakut-takuti. Dia mengaku cinta surga, tapi nggak pernah beramal untuk mendapatkan surga itu. Dia mengaku takut neraka, tapi malah menggadekan dirinya terhadap neraka itu. Mungkin kalau orang ditanya, kamu cinta surga nggak? Saya cinta surga, tapi nggak pernah mempersiapkan diri, tidak pernah mengumpulkan amal ibadah untuk mendapatkan surga.
Tatkala ditanya, kamu takut neraka apa tidak? Oh, saya takut neraka. Tapi dia malah menggadaikan dirinya terhadap neraka. Di dunia dia selalu menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang memiliki hati yang keras ini, tidaklah dia menambah kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Kalau hati sudah keras, dia akan lalai untuk menimba ilmu agama. Tatkala duduk, kadang terpaksa duduk dan gak fokus di dalam belajar ilmu agama. Makanya seorang salaf pernah mengatakan, al-ilmu jauharun latifun la yaslu illa lil qalbin nazif. Ilmu ibarat permata yang halus, dan tidak pantas ilmu itu kecuali bagi hati yang bersih. Kalau orang hatinya masih berkarat, hatinya masih keras, terkadang susah untuk menerima ilmu. Ya, yang mana hatinya itu masih ada kedengkian, masih ada ujub, riya dan yang lainnya. Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu yang barokah? Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan barokah dari berbagai sisi. Terkadang Allah menurunkan barokah melalui umur kita. Bukankah Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man khairun nas? Siapa sebaik-baik manusia itu? Rasulullah mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umur dan baik amal. Sebaliknya seburuk-buruk manusia, yang panjang umurnya, buruk amalnya. Orang-orang yang buruk amalnya ini biasanya orang-orang memiliki hati yang mati, hati yang keras. Ya. Kemudian Allah terkadang memberikan keberkahan kepada seorang melalui anaknya. Orang punya anak, banyak anaknya, tapi tidak satu pun anaknya itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini berarti Allah tidak memberikan keberkahan kepada dirinya. Ada orang yang Allah berikan keberkahan melalui anaknya. Tatkala dia punya anak banyak, semua anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Kemudian Allah terkadang menurunkan keberkahan melalui harta. Ada orang punya harta banyak, kemudian dia peroleh dengan cara yang halal, Allah berikan keberkahan. Ada orang punya harta banyak tapi diperoleh dengan cara yang haram, Allah tidak akan berikan keberkahan. Kemudian Allah terkadang menurunkan keberkahan kepada seorang melalui ilmunya. Ada orang punya ilmu tapi ilmunya enggak barokah. Dia belajar ilmu agama tapi tujuannya untuk menghujat. Dia belajar ilmu agama tujuannya apa? Untuk merendahkan para ulama. Ada enggak Pak di zaman sekarang? Ada. Seorang dai dengan beraninya merendahkan Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Albani, dia rendahkan. Orang-orang baru muncul, tiba-tiba dia berani berfatwa kemudian merendahkan ulama. Ini hati-hati Pak dengan apa? Orang-orang yang pandai berbicara, tapi di situ dia melontarkan subhat-subhat. Maka hati-hati sekali. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah supaya kita ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan seorang salaf, man sabata nabat. Barang siapa yang istiqomah, teguh pendirian, maka dia akan tumbuh. Maka dia akan selalu bangkit. Tatkala seorang mencaci makinya, menghinanya, merendahkannya, dia akan tetap istiqomah di jalan kebenaran. Ya, maka ini yang harus kita pertahankan. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah melalui ilmunya. Tatkala dia belajar ilmu agama, dia selalu amalkan ilmunya. Dia tidak pernah sombong dengan ilmunya. Ya, bahkan dia belajar ilmu agama betul-betul ikhlas karena Allah. Bahkan Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala mengatakan dalam kitabnya Ta'zimul Ilmi, orang yang ikhlas belajar ilmu agama itu maksudnya ada 4. Pertama, dia belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Dia belajar ilmu agama
karena ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dia belajar ilmu agama karena apa? Karena untuk menjaga ilmu para ulama, bukan untuk bangga-banggaan. Ada orang belajar ilmu agama tujuannya untuk diamalkan. Ya, ini ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semakin dia mengerti ilmu, dia akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ilmu atau laisa al-ilmu bi kasratir riwayah wa innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya hafalan, dengan banyaknya riwayat, tapi ilmunya sesungguhnya adalah rasa takut kepada Allah. Pernah suatu ketika Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala, ada orang yang memuji beliau dengan mengatakan, ya alim, wahai orang alim. Apa kata Imam Sya'bi? Innamal alim man yakhafullah. Sesungguhnya orang alim itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Bahkan Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, itu pernah berkata kepada bapaknya, apakah Ma'ruf al-Karhi itu memiliki ilmu? Imam Ahmad mengatakan, wahai putraku, sesungguhnya dia memiliki pokoknya ilmu, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pokok dari ilmu. Tatkala seorang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa penyebab yang menjadikan hati orang itu menjadi keras. Sebab yang paling utama yang menjadikan hati keras itu kesyirikan. Ya, hati-hati dengan perkara kesyirikan ini. Karena ada orang bermudah-mudahan dengan perkara kesyirikan ini. Ya, maka dia mengatakan, oh nggak apa-apa kita bertawassul kepada orang mati, nggak apa-apa katanya. Itu justru mengantarkan orang kepada kesyirikan. Nggak boleh kita bertawassul kepada orang sudah meninggal. Tawassul itu ada dua, ada tawassul masru', ada tawassul mamnu'. Bertawassul yang disyariatkan ketika seorang bertawassul kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Dia minta doa. Minta doa dia. Seperti seorang sahabat, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, putra dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dia membawa anaknya bertawassul kepada Rasulullah, meminta doa supaya Allah menurunkan keberkahan kepada Anas bin Malik. Akhirnya Rasulullah doakan. Maka ini tawassul yang boleh, Pak. Misalkan kita datangi orang-orang soleh siapa gitu ya, minta nasihat kepadanya, itu boleh. Ya. Akhirnya Rasulullah doakan Anas bin Malik. Rasulullah katakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, karuniakanlah atau karuniailah Anas bin Malik harta yang banyak dan anak yang banyak, dan berkahilah apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya. Karena didoakan sama Rasulullah, akhirnya Pak, Anas bin Malik ini dimurahkan rezekinya, kemudian punya anak banyak. Diceritakan dalam riwayat dia punya anak lebih dari 100. Mungkin dia poligami, mungkin dia wallahu alam. Ya. Saya belum baca riwayatnya apakah Anas bin Malik poligami atau tidak. Intinya dia punya anak dan cucu lebih dari 100. Karena apa? Berkat doa Rasulullah. Maka ini tawasul yang boleh. Kita minta doa sama orang soleh. Jangan datangi orang soleh tapi dia minta berkah. Ludahnya diambil. Kemudian apalagi sampai bolak-balik dia diciumin sampai sujud-sujud. Ini tawasul yang nggak boleh. Kita hanya boleh mengambil berkah kepada Rasulullah. Rasulullah pernah membagi-bagikan rambutnya kepada para sahabat karena rambut Rasulullah mengandung berkah. Keringat Nabi itu pernah diambil oleh Ummu Sulaim. Ya, dimasukkan ke botol, kemudian dia ambil kayak
sapu tangan, kemudian dia peras itu keringat Nabi. Kalau keringat kita jangan, ya. Apalagi orang yang belum nggak mandi seharian gitu Pak ya, kemudian keringatnya dia ambil gitu. Jangan, nggak boleh ambil berkah kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keringat Nabi lebih harum daripada minyak kasturi. Ya. Luar biasa ya. Rasulullah boleh kita ambil berkahnya. Ya. Adapun selain itu tidak boleh. Kita boleh mengambil berkah tapi berkah ilmunya. Misalkan datangi orang soleh, minta doanya, bertawasul kepadanya, ambil berkah ilmunya. Kita duduk di majelis ilmunya, itu berkah ilmu. Tapi kalau berkah yang ada dalam jasadnya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, jadi tawasul masyru', minta doa kepada orang soleh, bertawasul dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Ya, kita punya amalan apa, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah melakukan suatu amalan. Ya. Kemudian ada tawassul yang dilarang. Tatkala seorang mendatangi kuburan, kemudian dia mengambil tanah kuburan untuk mengambil berkah, minta-minta kepada penghuni kubur, ini nggak boleh. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini penyebab utama dari kerasnya hati karena kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Bahkan ada orang juga menggampang-gampangan masalah ini ya, masalah jimat. Katanya ada jimat syariah, ada jimat syirkiyah. Dia samakan dengan ruqyah. Kalau ruqyah memang benar, ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syariah menggunakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau ruqyah syirkiyah yang dicampur dengan mantra-mantra. Nah, dia samakan dengan ruqyah. Katanya ada jimat syirkiyah, ada jimat syariah. Gak ada Pak, jimat semuanya syirkiyah. Walaupun itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dia termasuk kesyirikan. Gak boleh. Lebih baik kita baca Al-Quran. Ya kan banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa harus memakai jimat. Ya, ini sumber yang menjadikan hati seorang itu keras. Kenapa di dalam jimat itu ada jinnya, ada jin. Karena ada katanya orang supaya nggak kena penyakit ain dikalungkan di leher anaknya. Ini perkara yang tidak diperbolehkan. Padahal Rasulullah mengajarkan doa supaya kita terhindar dari penyakit ain. Apa kata Rasulullah dalam doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syaiton wahamah. Min kulli syaitonin wahamah. Wa min kulli ainin lamah. Ini doanya. Supaya terhindar dari penyakit ain. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala godaan setan. Dari kejahatan setan. Dan dari binatang-binatang yang berbahaya. Binatang yang buas, binatang yang beracun. Kemudian aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala penyakit ain yang membahayakan. Ya, ini dibaca. Bukan malah menggantungkan jimat di kalung. Ya, hati-hati. Ya. Dan jangan sampai kita tertipu dengan dai-dai yang melontarkan subhat. Ya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Jurayj rahimahullah taala pernah menafsirkan surah Al-Hajj ayat 53. Dia mengatakan orang-orang yang berhati keras, mereka adalah orang-orang musyrik. Keras hatinya. Kemudian beliau juga mengatakan orang-orang yang berhati keras, mereka akan meninggalkan perintah-perintah Allah dan orang-orang yang memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Sekarang ayat-ayat Allah sudah berani dibolak-balikan, Pak. Dia berani mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengatakan katanya Allah tidak bersemayam di atas arsy. Karena istawa itu artinya istaula, artinya menguasai, bukan irtafa'a, bukan tinggi. Ya, nanti diputar balik ya. Dibolak-balik ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian maknanya disamar-samarkan sama mereka. Akhirnya muncul orang-orang yang mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, katanya. Kemudian Allah itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana.
Banyak keyakinan-keyakinan seperti ini. Bagaimana kalau kita mau doa kalau memang Allah di mana-mana? Setiap orang berdoa pasti ke atas. Kalau Allah di mana-mana, berarti kan tangannya kemana-mana, Pak. Samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Kalau memang Allah di mana-mana. Ya, ini pemikiran-pemikiran yang ya harus kita hindari. Kemudian mereka ini yang berhati keras, kata Ibnu Jurayj, mereka menyelewengkan maksud ayat-ayat Allah agar cocok dengan hawa nafsunya. Bahkan dia lebih mendahulukan nafsu daripada dalil. Ya. Padahal dalam kaidah fikih disebutkan, idza ta'arada al-aqlu wan naqlu quddiman naqlu. Apabila antara dalil akal dengan dalil nakli itu bertentangan, maka dahulukan dalil nakal. Dahulukan Al-Quran, hadis. Jangan sampai menggunakan akalnya, mengikuti nafsunya, akhirnya menolak dalil. Ya, inilah termasuk orang-orang yang sombong, kata Rasulullah. Orang sombong itu orang-orang yang berani menolak kebenaran. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan dia selalu meremehkan manusia. Ya, itu juga diantara ciri-ciri orang-orang yang berhati keras. Kemudian diantara faktor yang lain yang disebutkan dalam kitab Al-Fawaid oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yang menyebabkan hati keras itu berlebih-lebihan dalam makan, kasratul akli. Sudah kenyang masih makan lagi, sudah nggak muat perutnya, kemudian lagi dia makan. Ya, ini yang bisa menjadikan hati keras. Padahal kan kalau makan itu kita makan ketika lapar, dan kalau sudah kenyang ya berhenti. Jangan memaksakan ya kehendak. Kadang kan ada orang puasa itu, Pak, balas dendam. Dari pagi dia puasa sampai maghrib, menahan lapar. Nah, pas buka puasa, semua dimakan. Kenapa? Balas dendam ceritanya. Ya, jadi hindari terlalu banyak makan. Kemudian kasratun naum, banyak tidur. Banyak tidur nih, Pak. Jadi dikit-dikit tidur, bukan sedikit tidur. Ya. Kalau ulama dahulu itu sedikit tidur. Ada yang 2 jam tidurnya, ada yang 4 jam tidurnya. Ya. Ada yang juga di zaman sekarang ada juga yang banyak tidur. Kerjanya tidur, dari pagi tidur, siang tidur. Ini yang bisa menjadikan hati keras. Ya. Dulu ada ulama, dia itu nggak pernah sengaja tidur, nggak pernah sengaja tidur sambil baca ketiduran. Yang ada tuh ketiduran. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau baca itu nggak pernah dia sengaja meletakkan kepalanya di bantal. Ya, mungkin kalau kita baca, Pak, sebagai pengantar tidur. Baca sebagai pengantar tidur biar cepat ngantuk. Kalau Imam Nawawi ketiduran, selalu ketiduran, nggak pernah sengaja tidur. Ya, bahkan sedikit tidurnya. Kemudian kasratul kalam, banyak bicara. Banyak bicara ini juga bisa mengeraskan hati. Nggak ada faedah, nggak ada manfaat, dia berbicara saja, ngobrol aja, sampai bergadang dia ngobrolnya. Ya, ini mengeraskan hati. Seharusnya kan dalam kehidupan kita itu, ya, bukan berarti nggak boleh bicara, tapi ada saatnya diam, ada saatnya bicara. Ya, tatkala nggak mengandung faedah, lebih baik diam saja. Ya, kalau itu perkataannya memberikan manfaat kepada orang lain, maka berbicara. Ya. Kemudian berikutnya, banyak bergaul. Maksudnya banyak bergaul ini gini, Pak. Dia itu suka sekali ngobrol gitu ya. Punya banyak teman, kesana kemari dia. Akhirnya habis waktunya untuk apa? Untuk ngobrol dengan teman-temannya. Mau nuntut ilmu dia nggak jadi akhirnya. Karena ada kebanyakan ngobrol sama teman-temannya. Makanya juga harus bisa diatur waktunya.
Boleh kita banyak bergaul sama siapapun kita bergaul, asalkan ingat waktu. Kan banyak kadang orang punya grup ya, ada grup apa namanya, grup goes, ada grup badminton, grup sepak bola, grup banyak nih grupnya ini. Hanya sibuk dia Pak ngurusin grup. Sibuk ngurusin grup. Akhirnya untuk dirinya sendiri dia terkadang lalai. Mau nuntut ilmu gak jadi, hanya karena kebanyakan grup. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengobati hati-hati yang keras ini supaya hati kita itu semakin lembut, hati kita itu semakin bersih? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang harus kita lakukan adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. Beriman kepada nabinya, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya. Beriman kepada hari akhir dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Kalau ingin hati kita ini tidak membantu, tidak keras, maka selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya sedekah saja, dan semua ibadah. Bahkan Syekh Khalid bin Falah Al-Azimi itu menyebutkan dalam kitabnya Ad-Durusul Mufidah fi Tawdihil Aqidah. Beliau membagi ibadah menjadi 5. Ada ibadah qauliyah, ibadah perkataan yang berupa perkataan. Seperti apa ibadah qauliyah? Baca Al-Quran, doa, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, zikrullah, berzikir kepada Allah. Ini ibadah qauliyah. Yang kedua, ibadah badaniyah. Ibadah yang berkaitan dengan badan kita. Seperti haji, umrah. Ada ibadah fi'liyah. Seperti sholat yang berupa perbuatan. Kemudian ada ibadah qalbiyah. Ibadah hati. Seperti keikhlasan. Kemudian khauf, takut, mahabbah, cinta. Kemudian zuhud, ya, keikhlasan, tawakal. Ini semuanya termasuk ibadah hati. Kemudian ada ibadah maliyah, ibadah harta, seperti zakat, sedekah, ya, memberikan hadiah kepada saudaranya. Jadi semua ibadah ini kita harus tujukan hanya untuk Allah. Jangan sampai seorang beribadah tapi tujuannya ya bukan karena Allah. Ada orang yang tujuannya ingin mendapatkan pujian. Ada orang yang tujuannya beribadah agar dia itu naik jabatan, agar dia itu dihormati. Ya. Jadi semua ibadah ini seharusnya kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara obat dari hati yang keras ini, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan taat kepada Rasulullah, ya kita juga harus menjalankan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggalkan perbuatan dosa, maksiat dan penyimpangan. Ya, tinggalkan semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Apa kata seorang ulama? Khalid dunuba sagiruha wa kabiruha dzakat tuqa wasna kamasin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara wa la tahtakiranna sagiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah olehmu, jauhilah olehmu dosa kecil dan dosa besar. Karena itulah yang disebut dengan ketakwaan. Dan berbuatlah engkau di muka bumi ini seperti orang yang berjalan melewati duri. Lalu dia melangkahi duri itu. Dan janganlah engkau remehkan kecilnya dosa. Ketahuilah sesungguhnya bukit, gunung, awal mulanya berasal dari batu-batu yang kecil. Dari kerikil-kerikil menumpuk-menumpuk jadi gunung.
Begitu juga ketika dosa semakin diremehkan, akhirnya dosanya semakin menumpuk. Ya. Dan akhirnya membuat hati seorang menjadi keras. Kemudian di antara obatnya banyak mengingat Allah, zikrullah. Baik ketika berada di keramaian maupun ketika berada dalam sendirian. Orang-orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya pasti akan tenang. Dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram, damai dengan mengingat Allah. Ya. Dan ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati-hati akan menjadi tentram. Ya. Jadi ini obatnya supaya hati kita tetap bersih. Hati kita tidak keras. Selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sering saya sampaikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Ya, dia menyebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib minal Kalimit Thayyib. Karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Al-dzikru lil qalbi kalma'i lis-samak. Kaifa yakunu as-samak idza faraqal ma'. Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan jika terlepas dari air? Pasti ikan itu akan mati. Begitu juga kalau hati gak pernah diisi zikrullah, hatinya akan mati. Ya. Dan dengan berzikir kepada Allah ini banyak sekali manfaatnya. Pertama, membuat hati seorang bersih, hati seorang tentram. Kemudian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan seorang berwibawa. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ini bisa mengobati hati yang keras. Kemudian yang ketujuh, menanamkan perasaan takut kepada Allah. Dan dia berusaha untuk senantiasa menghadirkan Allah dimanapun dia berada. Tatkala dia berada dalam kesendirian, tatkala berada di keramaian, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah Isya? Belum ya? Ada sebuah kisah, ya, seorang pemuda yang soleh. Kemudian pemuda ini merantau ke kota Damaskus. Kemudian pemuda ini menemukan seorang laki-laki tua yang berada di masjid. Dia minta izin kepada laki-laki tua itu, "Wahai Syekh, bolehkah aku tinggal di masjid ini? Karena aku gak punya keluarga, gak punya teman." Hanya kata Syekhnya, dipersilahkan. Silahkan wahai pemuda, asalkan kamu itu harus menerima apa adanya. Apa yang aku makan, kamu makan. Kalau aku gak makan, kamu harus ikut gak makan. Kalau aku puasa, kamu ikut puasa. Hanya pemuda ini mengiyakan. Ya, tatkala itu dia melihat sesosok Syekh ini begitu zuhud. Karena Syekh ini orang yang miskin. Tatkala gak ada makanan, dia puasa. Ya, terkadang makan hanya kurma saja. Pernah pemuda ini kelaparan. Akhirnya dia terpaksa mau mencuri. Karena kelaparan, Pak. Namanya orang lapar tuh semuanya bisa dilakukan. Dia cari sebuah rumah yang ada makanan. Kebetulan dia melihat ada sebuah rumah ada makanan yang habis dimasak, yaitu terong. Terong habis dimasak, Pak. Jadi ada 2 terong. Kemudian dia ngintip dari jendela rumahnya. Kemudian dia lihat nggak ada orang di rumah itu. Dia masuk ke dapur mau makan terong. Pas digigit terongnya, ingat Allah. Dia ingat Allah, bahwa dia tahu bahwa dia itu berdosa. Pas digigit nggak jadi dimakan, karena dia merasa diawasi oleh Allah. Ditaruh lagi terongnya, Pak. Langsung dia bergegas keluar dari rumah itu. Dan tatkala dia pergi ke masjid, dia ingin ngadu sama Syekh itu. Ternyata dia melihat ada seorang wanita yang janda yang habis ditinggal mati oleh suaminya. Curhat sama Syekhnya untuk dicarikan jodoh. Akhirnya pemuda ini diginikan sama Syekh. "Wahai pemuda,
kamu nikahi wanita ini. Bingung pemuda ini, saya untuk makan untuk saya sendiri saja saya nggak bisa, apalagi mau nikahin wanita ini, janda lagi. Coba kalau bapak-bapak tiba-tiba ditawari janda Pak, belum kenal belum apa disuruh nikah, kira-kira siap nggak disuruh nikahi janda? Siap bagi yang mau poligami. Akhirnya kata Syekh, pokoknya kamu nikah saja, insya Allah Allah berikan rezeki kepadamu. Sempat dia ragu Pak, akhirnya dia yakin dan mengikuti saran Syekh. Langsung dinikahkan. Kemudian kata Syekh, wahai pemuda, sekarang kau sudah halal, kamu pulang sekarang ke rumah istrimu. Kamu sudah boleh makan sepuasnya. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Tatkala dia masuk ke rumah itu, wanita ini mau ke dapur, lihat terongnya sudah digigit. Dia bilang, siapa yang gigit terong saya ini? Kata wanita itu. Ceritalah suaminya, saya yang mau makan itu tapi nggak jadi karena saya takut sama Allah. Akhirnya apa? Allah kasih semuanya. Bukankah Rasulullah mengatakan, man taraka syai'an lillah abadalahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia mau bermaksiat nggak jadi Pak. Akhirnya apa? Allah kasih semuanya. Terong dapat, janda dapat, rumahnya juga dapat. Masya Allah. Ya, karena waktu sudah habis, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.